Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan saya tentunya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa ya. Baik, selamat pagi sahabat semua ya, sahabat Kurnia Diesel dari Sabang sampai Merauke ya. Baik, kali ini saya posisi berada di rumah atau tepatnya di bengkel Kurnia Diesel 2 yang letaknya terletak di Desa Tegal Sari, Bojong Mungkit. Baik sahabat, pagi ini, minggu ini ya, bagi yang berlibur, selamat menikmati hari libur. Oke, tapi saya pagi ini tidak libur, tetap kerja, yaitu servis diesel R180 punya bapak yang dari Mendut ya. Biasa diesel ini digunakan untuk chopper ya, atau untuk perajang daripada rumput ya, karena mempunyai usaha peternakan ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 250 kambing ya, lumayan banyak. Jadi kalau tidak menggunakan alat bantu tentunya sangat kerepotan. Baik, kemarin diesel ini dibawa ke sini dalam keadaan tidak hidup ya. Dan ini dulu mungkin pernah diservis, tapi asal servis aja sepertinya. Baik, sebagai laporan saya, tentunya akan saya review ya, bahwa diesel ini banyak sekali yang harus diganti, karena ini diesel juga sudah mungkin lama, kedua sudah mungkin gonta-ganti bengkel ya. Baik, yang pertama crankshaft asnya ini kemarin mengalami kocak ya. Kocak ini sudah di undersize-kan ya, sudah dibubut, di undersize-kan supaya anteng lagi ya, tidak kocak. Nah, ini sekarang dari standar menjadi undersize 50 ya, ini undersize 50. Nah, ini undersize 50 ya, kemarin saya bawa ke Jasa Tek Magelang. Baik, kemudian bearing juga sudah mengalami kocak, bearing yang besar dan yang kecil ini kita ganti semua, karena kalau ini kocak bisa menyebabkan ininya juga goyang, lama-lama ini akan aus ya. Baik sahabat, kemudian kondisi buringnya ya, silinder linernya masih oke ya, silinder linernya ini masih oke, jadi tidak kita ganti ya, masih oke. Kemudian pistonnya juga tidak apa-apa ini ya, nanti kita pasang kembali, cuma ring pistonnya aja nanti akan kita ganti ya, ring pistonnya akan ganti. Kemudian saringan oli tentunya akan kita ganti, pompa olinya nanti akan kita cek dulu, juga nozzle dan plungernya akan kita cek dulu apakah perlu diganti. Yang jelas ini yang diganti adalah bearing yang besar, kemudian bearing yang kecil ya, ini kemudian bearing pada noken as ya. Kemudian ini metalnya kemarin sudah disopak-sopak ya, ini kita ganti dari standar menjadi undersize 50 ya. Mungkin itu sementara ya, akan saya pasang dulu. Adapun cara pasangnya mungkin sudah ada di video-video lama saya ya. Di video-video lama saya sudah ada. Nanti akan kita review kembali setelah diesel ini hidup ya. Yang jelas itu sebagai laporan saya untuk pemiliknya. Ya, saya cut dulu videonya sampai di sini ya. Baik sahabat Kurnia Diesel, selamat pagi ya, masih bersama Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Ini lanjutan video dari kemarin ya, yang ini crankshaftnya kita undersize-kan, kemudian bearing laker kiri kanan sudah kita ganti ya. Kemudian ini juga sudah kita las pada bagian filter ya, kita hadapkan ke bawah. Kemudian di sini gasnya sudah kita bikinkan supaya lebih enak ya. Ini sudah jadi.
kita coba ya sahabat, kita hidupkan ya. Oke, kita coba hidupkan. Oke, alhamdulillah ya, hidupnya sudah oke. Ini nanti tinggal kita total lalu akan kita kirim ya. Kemudian setelah ini kita akan ngerjakan ini sahabat. Ini Yanmar TF85, ini pemiliknya sama ya. Cuma ini sepertinya stang checker bengkok ya, atau mungkin patah ini, bloknya pecah ya. Ini pecah sahabat. Oke, coba nanti kita bongkar ya. Baik, mungkin gitu ya pertemuan kali ini. Tentunya masih bersama Kurnia Diesel. Pokoknya ikuti terus ya perjalanan servis Kurnia Diesel. Mudah-mudahan dan harapannya bisa memberikan manfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mekanik, salam kuku hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Finantronik, kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara kerja AVR genset. Ya, ini adalah wiring diagram secara umum ya. Secara umum, ini genset, ini AVR-nya. Jadi ketika genset itu nyala atau rotor berputar, maka akan timbul tegangan di winding eksitasi. Tegangan ini akan masuk ke AVR. Jadi secara general di dalam AVR itu ada dioda ya untuk menyarahkan arus yang dihasilkan oleh eksitasi winding ini. Kemudian arus tadi dialirkan ke rotor. Ya kan, dialirkan ke rotor melalui brostel cincin ini. Jadi ini cincin ini berputar, ngikutin rotor tapi tetap kontak terus ini ya. Sehingga ngalirkan arus ke rotor, kemudian ke cincin satunya, kemudian ngalir melalui komponen transistor ini ke negatif. Sehingga ketika ada aliran listrik di sini, maka akan timbul magnet di rotornya. Karena timbul magnet di rotornya, maka di winding utama ini akan ada tegangan output. Yang kita inginkan adalah 220 volt AC. Yang ini kan yang untuk satu fase ini ya, yang satu fase. Kemudian sebagian tegangan VO tadi di feedbackkan jadi umpan balik untuk ke AVR. Sehingga ketika tegangan output berlebihan, maka melalui sensing ini
transistor ini akan mengurangi aliran arus yang melempatin rotor tadi ke ground atau ke negatif ya, sehingga magnetnya berkurang. Dengan magnetnya berkurang, maka ini akan tegangannya akan turun. Ketika tegangan terlalu turun, ya kan, terlalu kecil, maka AVR ini harus menaikkan tegangan dengan cara melalui sensing ini tadi, tegangan yang turun tadi, menaikkan arus yang lewatin transistor ini. Jadi transistor ini sebagai regulatornya. Jadi transistor arusnya dibesarin sehingga arus yang ngalir agak besar sehingga tegangan akan naik. Seperti itulah maka terjadi closed loop ya. Jadi closed loop antara eksitasi AVR, rotor, kemudian di outputnya umpan balik ke AVR, sehingga tegangan dipertahankan selalu 220 volt AC. Makanya ini disebut automatic voltage regulator. Jadi fungsinya untuk mempertahankan tegangan output generator sesuai keinginan kita. Aplikasi praktiknya bisa lihat di video berikutnya untuk penjelasan tambahan. Oke, jadi saya ulangin lagi ya. Jadi di AVR ini ada output yang ke rotor ya. Ini penguatan untuk eksitasi di rotornya. Jadi ini arus penguatan untuk membuat magnet di rotornya sehingga timbul tegangan di stator genset yang ini. Ya, ini ada brostelnya ini ya, brostel ring, brostel bulat. Terus pemasangnya juga nggak boleh kebalik ya. Ini positif, yang biru positif, yang kuning negatif. Karena kalau kebalik nanti medan matinya akan berubah. Utara selatannya akan berbalik sehingga mungkin tegangannya nggak bagus atau nggak ada tegangannya. Jadi jangan kebalik, yang ini. Yang biru adalah positif, yang ini negatif. Kita lepas ya. Kita lepas. Nah, ini. Kita lepas. Nah, ini. Ini kita buka ya. Sambil kita buka teman-teman ya, biar teman-teman paham. Nah, ini. Ini ada soket ke rotornya ya. Dan di sini ada brostelnya, sebentar nggak kelihatan. Nah, ini ada brostelnya di sini, kelihatan ini. Nah, brostel di sini bulat gitu, ada dua ya, bulat, untuk mengalirkan arus dari AVR tadi ke rotor. Nah, itu rotornya yang ini kelihatan windingnya ini, nggak bisa diputar ya. Ini rotornya yang ini adalah rotornya ya. Ini itu. Terus ini ada 4 kabel ya. 4 kabel ini adalah kabel eksitasi winding. Jadi ketika nanti dia berputar awal itu ada tegangan untuk ke AVR ini, ya kan. AVR ini kemudian memperkuat tegangan ke rotor atau arus ke rotor sehingga timbul tegangan yang sesuai yang diinginkan. Jadi di sini kabel 4 ini adalah kabel eksitasi sama kabel feedback dari generator ini. Kalau misalnya kita setting tegangan misal 220, ketika ada beban dia drop, maka dia akan nambah keluaran ke rotor ini untuk nambah magnet di rotor sana supaya tegangan tetap 220.